Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Halo Sobat Sagala, saat ini kami sedang berada di Ade Flatland di Komplek Pesona Antapani ya? Oke. Sobat, pasti semua sudah tahu nih, ini semua tuh siapa ya? Ini pasti, Siapa ya? apalagi orang-orang Bandung khususnya udah tahu. Iya. Beliau ini kan, legend mereka udah. ini legend di bidangnya masing-masing. Jangan bicarain musik lah, Ki. Iya. Musik udah pasti. Itu udah molotok. Udah molotok. Nih lihat nih, kalau Sobat Segala lihat nih, ini udah pasti tahu nih. Kita ada di Flatland ya. Tepatnya di Ade Flatland, dan hari ini today kita akan bicara banyak mengenai pembahasan tentang Flatland 204 Flatland dan juga Band X Metal. Oke. Jadi Sobat Sagala pantengin, sekarang kita akan banyak hal yang menarik kita akan bahas. Oke. Apa kabar nih Kang Ipung? Alhamdulillah baik. Aman? Alhamdulillah Lawas ya. Sobat cepat wah ya. Dia pejuang tangguh ya. Tak lekang dimakan zaman. Betul. Sehatnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting sarehat ya. Mang Aca? Sehat. Mang Abang. Sehat? Aduh, iya tambah ganteng wae. Si gagah perkosa ya. Ya Gagah perkosaan sih. Di Ambon sanginya abi. Ngare, kumaha? Aduh. Alhamdulillah. Mirip-mirip Ahmad Dhani ya. Karena sampai nak sama Dani teh. Jadi siapa? Kali damang. Alhamdulillah kamu. Aduh, jangan Awas ketemu. lawas ya. Wajar kita sapa-sapa dulu karena kita udah lama nggak ketemu Ya, ya. udah lama. Jarang ketemu. Jadi Awis memang- tepang gitu nanya. Awis tepang. Apa panggilannya? Mahal pisan. Guru tepe lah gitu. Kan awis tepang. Awis tepang gitu. Jadi mahal, dia telepon aja. Tepe. Oke, ini Sob, kalau kita bicara mengenai tentang dunia persepedahan, tentunya ini mengingatkan kita pada masa kecil ya, Ki. Iya, betul. Saya dulu inget ya, bro, baheula keur zaman sekolah SMP wajib sepeda. Oh. Iya, betul. Jeung kudu nepikeun ka ceurik-ceurik ka kolot teh hayang nempel. Dan akhirnya saya diberikan diamond bag. Eta mun ayeuna aya nya. Belinya teh di mana sih? Tebak. Sinar Bangka. Betul, sinar di Bancai, tapi Bancai kan Iklan apa tadi? Bancai di jalan naon eta teh nya. Diiklankeun ieu. Oh di Pancai. Masih di Bancai sinar Bangka. Dulu saya pernah punya diamond bag, terus punya yang saya ingat nih ya. Saya punya 3 nih. Pernah punya diamond bag, terus punya Chromo Barner kalau nggak salah. Oh, Chromo Relic Barner. Relic Barner. Barner. Dan itu hilang di apotek keur meuli obat. Kita bawa tapi leungit kan. Kapan Di bawah. bangsa teh beak. Yang ketiga saya punya Haro. Haro. Saya nggak tahu nih, lupa lagi deh karena saya tidak expert ya. Iya. Jadi baru lama karena memang sekolah teh barudak mulai pakai sepeda nah tuh. Iya, benar. Karena can zaman usumna Tetangga motor. juga semua kan anak-anaknya pakai Itu. BMX. Iya. Dia mau ngomongin eta kamu ngelihat di sini semua. Nges belalak lah, hate mah cerik gitu. Iya, benar. Hayang deui. Iya. Hayang deui nya gitu. Tapi ya semoga lah ya Iya. dengan kita ada di sini ya terpincut deh yang boga BMX nya. Iya, benar. Harganya udah Lumayan eta sekarang teh. Mun keur ayeuna mah bisa beli mobil, Cak. ya, Iya. tuh. Relic, Diamond Bag, jeung Haro. Haro nu hejo. Tapi dolosin emang gitu. Hejo teh hejo daun nih, hejo ngora. Aja ora. Hejo daun lain band. Lain. Lain hajo areng. Eta bener mengingatkan. Gitu. Ki dulu pernah pakai BMX nggak? Iya, tapi aku nggak tahu BMX apaan, nggak ngerti kan ya dulu ngerti ya? waktu kecil mah. Di bos ya? Ya di bawah saya. Oh, Di panggul. Sepeda di panggul. Anggur. Jadi dulu mah pakai BMX teh pasti kan dulu mah jarang diantar ke sekolah tuh ke Iya. orang tua. Itu sendiri we karena pakai BMX. Iya dulu itu. baru mah panas satu udah. Oh iya. Duh, Tetangga beli, anaknya beli BMX, kita juga Iya. pengen beli Oh. di rumah. era teh aduh kas sekolah batur rumah kayak sepeda. Padahal jauh dipikir-pikir mah gitu kan ya capeknya itulah histori lah nya. Histori. History. Jadi- Cocok jeung udara Bandung. Betul, ya. Terus Mun saya mah dulu baheula mungkin. keur eta di keur bagi rapot. Diantarkeun ku kolot ku almarhum bapaknya. Pakai sepeda ontel, aduh beungeut. Kan betul mah karena BMX ya. Iya, benar. Aduh
Tapi ontel Tapi sekarang mah ya. tapi da ontel bagus, Iya. teh baheula teh. Ngeun da baheula mah daerah. Tapi lagi ontel luar biasa nih. Oh, Ya benar hargana sekarang mah lumayan. ontel langka juga ya. udah langka. Udah langka. Jadi nu di Jawa-Jawa gen pelosok-pelosok Iya. terus pada nyahonya. Betul. Ontel ada value-nya gitu, Iya. ada nilainya gitu. Oke lah, itu sedikit flashback sob. Jadi kita yakin lah bahwa teman-teman semua juga ya, sobat segala juga pasti merasakan hal serupa Iya. gitu kan. Iya. Ya ada yang sampai sekarang juga mau sampai tetap hobi Iya. gitu kan. Ada yang seperti saya dulu juga, aduh pernah baheula. Iya. Nah kita mulai nih Ki, Ya, siap. kita ngobrolnya yang umum-umum dulu nih. Ini siapa yang mau bisa terang ini? Kita pengen tahu nih sebetulnya bicara tentang sejarah BMX itu kan pasti ada nih. Kita pengen tahu nih share tentang si BMX ini sebetulnya sejarah awal mula ada BMX itu kayak yang sepengetahuan kita aja lah ya. Itu gimana di mana gitu. Kemudian sejarah masuknya si BMX ke Indonesia. Boleh, siapa yang mau share? Ali keur air. Hah? Oh, dari saya. Bulan Ali kepada saya mah. Ali dulu. Ada sepeda ada saya. Dulu keturunan di Ali. Ya, BMX ya, bicara tentang BMX mungkin secara umum itu sekitar tahun 80-an ya, kalau itu mulai populer. Mungkin beberapa teman-teman kita atau saudara mau sih arti BMX teh gitu kan. Itu BMX sebenarnya ada artinya, yaitu bicycle motor X atau bicycle motocross. Itu emang populer tuh 80-an lah kalau di Amerika gitu Oh kan. itu pertama munculnya tuh. Iya, sebelumnya juga ada, tapi mungkin namanya bukan BMX ya, mungkin sepeda secara umum mungkin ya, karena era 80-an itu kalau di Amerika udah mulai main ekstrim. Makanya kalau kita runut lagi ceritanya, misalkan ceritanya kenapa si BMX itu muncul, itu dari pertentangan orang-orang yang dululah kapitalis ya. Kalau saya baca di cerita gitu. Jadi awalnya BMX itu sebagai pengganti dari motor. Ya. Orang-orang kalangan dulu mungkin ya kasar nama mungkin menengah ke bawah ya. Iya. Tidak sanggup beli motor Iya. cross. Iya. Akhirnya mungkin karena desain lebih lebih bagus, bikinlah suatu prototipe yang pasar nama gila. Nah ini mah yang anu menengah ke bawah gitu kan, makanya tidak dari situ ya muncul ada bicycle motor X ya atau motor cross. Itu kan sebenarnya adopsinya sebetulnya dari motor cross. Makanya kalau dulu itu si BMX itu ya mirip-mirip motor cross Modelnya. modelnya bedanya dari motor mah di mesinan, ayo orang mah mesinnya sana ya teh sampe gitulah ya kalau bicara tentang secara umum bahwa BMX itu singkatan dari bicycle motor X itu kan, itu pada tahun 80-an sangat populer sekali di Amerika. Berarti kalau begitu bisa dikatakan pada waktu itu mungkin apakah sebagai solusi sebagai pengganti transportasi untuk kalangan menengah ke bawah, atau memang hanya dibuat prototipe untuk, maksudnya apakah itu ada faktor yang di-create karena untuk kebutuhan transportasi juga atau tidak? Kalau dari kalau dari bentuknya prototipe menurut saya itu hanya sebagai hobi olahraga. Ya, karena kalau motocross kan, kalau motocross kan kasarnya nggak mungkin lah untuk harian daily, ya. Okay. Makanya di sana itu bikin satu model prototipenya di motocross yang mirip-mirip motocross. Dulu mah ada ISO keran, mirip dengan motocross. Cuman bedanya itu tadi, yang satu meren di mesinan ya, mesin, yang satunya di bosor. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin awalnya menurut pengetahuan saya gitu kan. Berarti itu salah satu referensi mengenai historinya. Histori untuk si BMX-nya gitu kan. Mungkin juga ini banyak referensi yang lain yang mungkin yang artinya juga banyak faktor-faktor lain yang bisa menimbulkan terciptanya si BMX tersebut, salah satunya yang dibilangkan sama Ali tadi. Nah kalau untuk masuk ke Indonesia sendiri ini? Kalau Indonesia gimana ya Pung ya? Emang sih rame-ramenya itu mungkin era Tahun berapa? 80-90 sebetulnya hampir sama lah kayak di luar. Kenapa waktu 80-90 itu BMX itu terutama yang
nggak ada di pasar Indonesia itu emang semuanya rata-rata kan impor ya. Ya, betul, setuju. Ya, sekarang impor gitu kan, jadi emang waktu itu yang belinya juga mungkin kalangan-kalangan tertentu. Iya. Ya, kalau kita mah sebagai Dulu anak juga. pawang mah gitu kan. Dulu juga impornya itu langsung dari negara pabrikannya. Betul, Ya, betul. Taiwan lumayan banyak. Kenapa Taiwan. waktu itu? Kenapa kalau kita balik sekarang nih? Kenapa sekarang itu harga-harga BMX yang dulu tuh mahal? Karena waktu itu belum ada brand-brand yang lain, karena semua itu rata-rata yang ke Indonesia itu merek luar. Jadilah alhamdulillah atau beruntunglah orang-orang yang bisa Iya, yang mengoleksi iya, gitu iya. kan, ya, ngoleksi BMX ya sekitar 89 tahun. Ya kayak tadi ya, Mang Abu misalkan tadi merek-mereknya itu kan RS aja jadul lah gitu kan ya, atau old school gitu kan. Udah mahal ya. Udah mahal, waktu itu kan udah mahal dan orang-orang tertentu aja yang bisa beli, walaupun kita bisa kebeli tapi misalkan second atau Iya. hanya dapat preminya saja. Gitu. Saya jarang, kalau saya juga dulu tidak beli satu full bike ke toko gitu kan, karena waktu itu ya mungkin mahal, ya paling juga Jadi ngerakit batangna gitu, lah. ngerakit. Ya, Ya batangna ambil gitu lah gitu. Nah, berarti masuk ke Indonesia itu sebetulnya apa bisa dikatakan hanya dalam konteks segi bisnis ya? Artinya mereka ketika menciptakan, dia mereka mempublish, mereka memasarkan, artinya sampai ke Indonesia. Artinya apakah ada faktor khusus yang menyebabkan bahwa ada permintaan, mungkin ada, katakanlah dulu ada komunitas, atau mungkin dulu dengan para petinggi pejabat yang banyak duit nih di negara kita, artinya anaknya ada yang suka, mungkin akhirnya dia membeli untuk awal, atau mungkin ada ini kaitan dengan memang bisnis yang memang mereka lakukan dari, katakan dari United States adalah dari Amerika dan negara-negara yang sudah duluan lah daripada kita, akhirnya mereka melempar produk itu sampai ke Indonesia. Apa ada seperti itu mungkin? Kalau referensi saya yang baca gitu kan ya, kenapa waktu itu merek-merek sepeda ya yang yang asli buatan Amerika, Eropa gitu kan ke Indonesia, ya itu tidak terlepas dari ya importir waktu itu kan. Ya importirnya waktu itu kan yang dominasi, apalah tahu ya, misalkan orang Tionghoa, Cina, dia itu mungkin punya perkumpulan sehingga dia itu bisa mengimpor ke kita dengan brand-brand yang betul-betul istilahnya dari Amerika gitu kan, merek dari Amerika kan memang betul-betul asli gitu kan, tidak kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan banyak lah, walaupun merek brandnya brand luar, tapi misalkan dibikin di Taiwan gitu kan, semblingnya gitu. Mau waktu itu emang betul-betul. Ya mungkin juga karena mungkin kita bekas jajahan juga mungkin, jajahan Belanda atau apa gitu kan, ya mungkin si terutama Inggris, Inggris sudah nggak sempat kita, nggak sempat kita, tapi emang mungkin pengaruh kolonial menjajah kita, misalkan orang yang udah rasnya berbaur dengan Indonesia ya dianggapnya orang kolon, ya mungkin hobinya beda deh jeung orang pribumi, ya mungkin meren eta mah sepeda lagi bisa ngambil meren di Belanda di mana makanya aralus dulu mah sepeda teh gitu kan. Iya. Ini bakso seungit. Tahun. Benar loh. Lanjut. Oke, santai. Nah, Sabar. oke itu mungkin kurang lebih ya Mas. Ya, Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang mau nambahin nggak nih? Atau cukup? Ya. Kurang lebih sama ya? Kurang Iya, lebih sama ada yang Nah, oke lanjut ke korelasi nih. Iya, terima kasih. Ya, Sobat Sagala juga udah pasti udah tahu lah. Kalau memang sosok Ali, sosok Ipu, sosok Aca, sosok Ade ini kan sebetulnya background mereka itu terkenal dengan orang-orang berkiprah di dunia musik. Iya. Penggemar musik, musisi, Iya. dan banyak lagi lah. Iya. Ya. Artinya dengan terbentuknya 204 Flatland, Iya. terbentuknya BMX Metal, pasti ini ada korelasinya. Iya. Artinya gini, kok masih tinu musik Iya, jadi ke yang kita kan tahu sosok beliau. Iya, benar. Ya, Tahu Capek. bahasa sebagai kia di panggung, di luar panggung kia yang enggak capek nama. Sosok beliau kan sebagai vokalis band ternamanya Iya. Morbus Corps. Morbus. Sama teh nyaho gitu kan. Morbus Corps. Artinya
dengan background seperti itu kan kental sekali sampai saat ini. So kan ada yang bilang Ipung Flatland, ada bilang Ipung BMX Meta, tapi nggak ngespasi mual leungit Ipung Morbusco. Iya, benar. Itu pasti nempel. Seperti Dian Aceh juga sama orang-orang musik. Ade juga sama. Ali juga sama. Nah, maksudnya kok masih bisa terbentuk si 204 Flatland dan si BMX Metal. Apa sih korelasinya dengan kalian ini sebetulnya orang-orang musik yang backgroundnya kental dengan orang-orang musik? Iya, tiba-tiba gitu pikiran pengen bisa kok bikin ini lah. Apa sih komunitas ya? Ya katakan tim atau komunitas. Tim. Gimana tuh? Ceritanya dulu mah di musik lah nya. Ya awal musik. Awal musik lah. Nah, satu tongkrongan nih. Udah gitu sepunya hobi itu sama nya sepeda gitu. Mana main naon sih? Ini BMX, lepas kan BMX segitu banyak mau mungkin kalau nggak beca. BMX, nggak ngasil tuh. Menang duit, BMX. Tadi nggak beca. Nggak beca mah, menang duit, ping badak, baru judi, gaplek gitu cah. Ya, baru nggak beca kan cah. Gitu, jadi misi sama. Kan sama Ali, sama Aca, sama Ade, adik, yang lainnya sama-sama suka musik, sering ke Saparua, orangnya Saparua bikin sepeda, enggak sih ayo ulin lah gitu ya, ngumpul main sepeda kemana yuk, kukuringan, gak sibuk, kemana ke gunung, kadang ke Lembang, awalnya mah iseng gitu ya, awalnya mah iseng gitu. Terakhir ke mana Bu? Oh di Kuling ke Cikalong, Rancak Kalong, Kalong. Sebenarnya Rancak Kalong. Ke BMX jauh kata Bu. Wah, bikin hayang deui enak. Mending ngaburuh. Mending muruhkeun. Bitisnya tidak apa-apa itu. Oh, pucat banget. Akhirnya sepedahan. Uang nyari deh bersepeda teh anu kan kemarin cuma gegeleungan sepeda mah. Akhirnya merada anu freestyle lah gitu. Tapi itu tuh pada saat itu nggak semaraknya BMX ya? Udah punya, kita udah punya. Ya, artinya itu secara mungkin bisa dibilang tidak sengaja juga melihat bahwa nangan berudaknya maraknya sepeda maraknya BMX dari situ mungkin akhirnya tercetus lah. Membuat si tim yang dulu namanya 204 Flatland. Kemudian ada timnya. Jadi BMX Mata. Ya. Nih pengen nanya juga nih. 204 Flatland, 204-nya apa sih? Kebetulan waktu itu base camp ya nomor rumah di bengkel. Yang di Suci ya? Kirain teh apa gitu. Saya berada ingat. Lain nomor eta. Kode lah. Oke, ayo. Nama podcast. Ada pemirsa di sini. Promosi togel ini. Slot ya. Slot pantai mah maksudnya. Lanjut. Gitu. Jadi gitu latar belakangnya. Ya, latar belakang gitu. Akhirnya kita berlatih ada yang racing, racing ke balapan ya. Cuman kita mah mayoritasnya di flatland, freestyle. Ada mah freestyle, latihan bareng terus udah gitu kadang kalau ada acara-acara di Sapporo tuh diundang. Jadi ngisi, pas selingan. Jadi sambil nonton teh, awalnya nonton serius. band gitu kan. Jadi orang ditonton, tapi ditonton lagi band. Main sepeda. Sepedanya. Ini saya jadi ingat, ini histori yang real ya. Saya tuh dulu, saya kan asli lahir di Braga, Oh iya. Dan dulu saya jadi saya curiga ya alhamdulillahnya Bapak mah baheula kan ngawuruk ngaji. Masjidna Nurul Hakim baheula di Jalan Braga, depanna Bank Indonesia lah baheula masih Komdak lah, Polda Jabar baheula. Nah, saya kan banyak ada orang Cibantar, orang Bance, orang Ngapandi. Nah dulu tuh ada ARZ, nyata api kan. Saya nggak masuk. ARZ. Cuma nggak masuk. Udah lama saya resep sepeda. Jadilah masa kecil resep sepeda gitu. Mungkin belum mengerti atau belum punya ada keinginan untuk seperti apa gitu. Wah anjir nempo-nempikan ka dulu mah kan mun ayeuna meureun di Bandung kan ada gazebo tempat center point untuk olahraga dulu mah di Balkot. Balkot dulu mah. Balkot teh ngaranna baheula mah disebutna teh di mana euy? Eta teh di dinya teh di Patung Badak. Bandar. Di mana mah sebutna sebutnya teh
Kebon Raja baheula mah. Badak putih. Badak putih. Iya. Di Singapura. Tahun bala mah sok hebe gini kan. Ada gedung sate. Oh iya. Ada kemana eta ka hebe lari. Hebe. Nah, Nah, jadi di Kebon Raja di Balkot saat ini di Bandung itu dulu itu jadi center anak-anak muda termasuk barudak na ARZ. Kalau dia sampaikan ke atraksinya masukkan ya freestyle lah dulu ya nampilkan kacumpali itu saya melihat sendiri. Saya dari cita kagum, hayang mah gede tapi kawannya gitu. Dan memang nya hayang 1-20 lah gitu nya. Nah, itu jadi mengingatkan ke flashback. Nah, ini teman-teman masih ada korelasi dengan ARZ mungkin sampai sekarang. Ada. Kalau Iya, saya tanya ini ya, aduh. ya alhamdulillah sebenarnya itu udah terkubur lama. Pas dibuka memori saya, ternyata saya masih nyimpen anggota ARZ. Member card. Member dulu mah kan kita pengen lah ya klub atau apa, pengen ngiluan gitu kan, ya bayar gitu kan, sampai keluar. Bahkan namana saya ge dina kartu eta ge lain Ali Saiful Midan, Ali Swistenberg. Wih. Eta gunaan ya Pak gitu. Ada Halloween. Oh, Halloween. Nomor Halloween. Nomor saya aya kan saya masih ingat tuh tahun 90. Kan biasa kalau nomor ID kan Iya. kasih strip garis miring kan dari 90. Saya masih nyimpen kayaknya itu foto SD. Oh, betul. Nah, awalnya ke sana gitu kan, dulu ge sebetulnya korelasinya jeung BMX eta, ya orang bikin BMX eta. Memang si BMX mah ngaran lagi kan olahraga ekstrim ya. Iya. Pasti musik nanti rata-rata ge meureun rada ekstrim. Contoh Jadi influence dari musik-musik itu juga ada. Menjadi faktor juga. Bahkan juga kita juga ternyata sesama hobi BMX oge ternyata mereka kolektor oge gitu, kaos-kaos nu aya perintis teh. Beda nama mun urang mah kadieu mah rada ngagorok disebutna teh band metal. Cuman aya budak itu mah ya nggak jauh dari hardcore gitu kan Pak. Iya, identiknya memang. Maka larinya teh ke kita teh nya menghubungkeun musik gitu kan. Bukan nama mun aya di kita baju rata-rata mau baju tas metal itu pasti duluan sold out ke budak. Itu ku bablas PMX, budak skateboard. Orang sebagai orang timur itu didikan di awak timur orang timur. Menanti death metal gitu kan, batu teh balik kieu, death metal. Tapi emang unik gitu emang resepnya. Terus tidak lepas dari musisi oge, musisi ge inget si Pantera pakai SNM kan, itu kan produk Amerika, misalkan tuh enak Twisted Sister, mereka pakai We're not gonna take it. Itu kan lihat salah satu albumnya gitu kan, Live to Right. Nah itu kan, itu sebenarnya si covernya itu emang pakai BMX. Iya, dan pada waktu kan booming di sana. Tuh, nah itu kan sekitar betul kan? Jadi ada korelasinya dengan cerita tadi bahwa 80-90 itu emang udah mulai. Ya betul, berarti memang banyak faktor yang menyambung, faktor yang menjadikan bahwa ini populernya tuh stigma ya satu sama lain terkait gitu ya. Makanya BMX, kita riset BMX, riset musik, punya dulu di video contoh video, salah satu video anu dina skatepark teh ya, aya logo Slayer, anjir resep gitu kan, karena orang resep musik, resep BMX, aing pisan ya, cocok lah gitu kan, daripada anak gue capek sih. Ini keren sob. Jadi ternyata ini banyak sudah sedikit aja Ki, ini udah banyak informasi ya kita dapetin ya. Artinya buat informasi buat sobat segala juga yang memang belum tahu semua atau baru sedikit kan. Dan kembali ke ARZ tadi, ini sob, ARZ itu ada sebuah tim BMX dulu ya. Di era mungkin kalau saya nggak salah sih saya taunya itu era awal 90 atau akhir 89-an lah. Sama Magic tuh ya. Mungkin Api juga udah almarhum ya. Api ada Jajat di sini teh ya. Kalau itu Boni, sekarang salah masih ini Adi Gray. Yang saya tahu ada satu lagi sebetulnya yang itu Lucky yang bukan Lucky itu. Bang Oli. Bang Oli. Itu kalau Lucky yang pendiri di 47. Tuh gitu kan. Mau nama mun saya si angkatan sebetulnya mah jeung si Wale, ternyata Wale ketemu deh di musik ketemu di BMX ketemu deh nya enggak cas gitu kan.
Itulah hobinya Bandung. Iya. Saya pribadi salam hatur untuk para keluarga ARZ. ARZ ini buat saya pribadi juga sebuah histori yang ada kaitannya walaupun saya hanya menggemari dan pernah melihat secara langsung. Masih ada ARZ sampai sekarang? ARZ Tribun. Oh, ARZ Tribun. Iya. Nah, tidak jauh sih BMX musiknya tadi udah kita gitu. Oke, Ki, lanjut nih Ki. Ini tadi sedikit tentang yang umum ya. Iya. Nah, yang umum sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik nih. Kita kan ada bicara mengenai BMX metal. Yeah. Sebelum ke situ kita hajar dulu nih 204 flatland. Iya. Gitu nih. Mau Kiki yang nanya nggak nih? Mau saya yang nanya? Ini nanti Acar nanya Acar tuh. Jangan diam aja. Acar Kiki. Saya nelok ke Ade gitu kan. Bebas lah. Nah, 204 flatland ini yang kita tahu nih ya Ki ya. Iya. Sebetulnya kan dulu tuh tim BMX. Iya. Yang memang saat ini telah berubah menjadi sebuah bisnis store ataupun yang bergerak di bidang penjualan sepeda dan dari sebagainya, hobi atributnya jadi ya. ke bisnis. Betul. Ya. Kemudian ya dengan bengkel juga ya. Oh, sama bengkel juga. Ada toko dan bengkel. Nah itu boleh di ini nggak mungkin bisa diinformasikan kenapa bisa berubah dari ketika tim BMX menjadi sebuah katakan bisnis lah gitu kan. Mungkin Kenapa harus dirubah? Kalau bengkel memang dari dulu sebelum ada bengkel dari dulu. Hmm. Yang saya tahu juga bengkel yang saya tahu belum gitu kan ya. Ya, Anaknya ke bawah. Emang dulu emang bengkel. Jadi bengkelnya udah ada. Udah ada. Cuman shopnya belum ada. Belum ada. Jadi 204 plate itu kan jadi berubah ke apa clothing. Kan Oh, kita clothing ya dulu. acuan-acuan kita kan dari majalah-majalah luar lah ya kayak Red BMX kayak gini nih. Ini kayak gini. Kan pasti kita ada ide dari sinilah. Kalau seorang rider pasti dia ada pakai clothing baju atau apa. Nanti kode sponsor gitu. Nah, makanya Ya branded lah. branded ya. Branded. Makanya kita dibikin 204 flatland clothing gitu. Ya mungkin kita dulu bikinnya cuman sebatas t-shirt dulu ya. T-shirt. Ya gitu kita berkembang ke topi, ke apa? Celana, ke clothingan lah pokoknya gitu. Selempang telepon. Itu. Biji ya. Sepatu ada nggak? Pan khusus. Pan khusus di toko Paling mobilnya. sepatu itu apa buat Ya, Apa maksudnya buat? gini, maksudnya why? Kenapa? Artinya reasonnya kenapa? Ya, yang tadinya berawal sebagai tim dirubah menjadi shop. Gitu. Katakan bengkel kan sudah ada ya, mengikuti lah. Ya. Itu sudah ada. Kenapa harus dirubah jadi bukan tim lagi tapi jadi shop gitu kan? Ya kan demi cuan teh. Demi apa? Ya mungkin demi. Tapi saya yakin nih, ini pasti ada korelasinya dengan BMX metal. Iya. Ya kan? Ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, berarti si flatland ini kalau yang saya nggak salah dapat informasi nih ya, kalau nggak salah kan flatland ini yang kita tahu awalnya bisnis keluarga, beradik kakak ya. Betul, di Ya kakak. kan? Ada Ombo, Ya. Ipu, almarhum Ano, ya. ada Ade. Ya. Nah, betul ya? Betul. Sampai sekarang masih. Nah, yang dulu tuh yang bikin clothing plate itu almarhum Ano. adik saya, ya, sama beliau ditulisinnya. Ya mungkin sama almarhum Ano ya. Bagus lah perkembangan clothing plate itu. Terus selalu ikutan event-event apa? Jacklot, terus Kickpad. Nah berarti latar belakang, jadi gini sob, latar belakang 204 Flatland sebagai tim BMX dirubah menjadi bisnis shop lah katakanlah ya, bisnis store itu memang karena memang menjadi sebuah bentuk usaha. Artinya tidak melepaskan dedikasi sebagai tim BMX-nya yang tidak dibuang tapi dirubah mungkin ya. Nanti kita bahas artinya jadi BMX metal tadi kan. Betul ya? Betul. Nah, satu lagi nih terkait itu. Respon dari yang terkait seperti teman-teman ataupun yang terdekat ataupun fans ataupun para penggemar, ajis flatland robah, jadi itu ada impact pasti kan. Iya. Itu impactnya seperti apa pada waktu itu? Impactnya Fine aja. paling biasa standar. Atau kenapa sih tuh buat dirobah? Padahal mau setim baik sana iya ngaranap nanti gitu. Orang meninggalkan cuan itu. Kehidupan aja.
kehidupan mau gue. Gitu Ya ya. mungkin ya kita lihat dari luar OGB-nya tim-tim BMX gitu ya, rider pasti punya apa ya? Itu mah sponsor Ya, sponsor gitu. daripada ku batur barunya sponsor kan kurang kayaknya gitu Ya, gitu lah ini gitu kan. Emang itu ide pertamanya siapa tuh? Ide cetus bahwa kalau boleh tahu nih bisa jadi robah jadi bisnis store gitu. Ketika si tim BMX dirubah itu ide cetus siapa itu? Apakah Ipung, apakah Ade? Dulu sama saya sendiri, saya bikin ke clothing ya, mungkin baju ya awal dulu. Udah gitu mungkin saya dulu ada suatu kesibukan dan milih ya mungkin yang si 204 Flatland diterusin sama almarhum Ano. Jadi menjadi adik kakak teh resepnya. Iya, itu. Kompak. The Brothers teh kompak gitu resep. Sama hobinya Hobinya sama. BMX. gitu. Ya kedekatan saya dengan Ipung juga keluarga Ipung juga tidak terlepas karena Iya. kakak adik saya juga sama gitu. Pada seneng ogenya ada Satu resepnya. tongkrongan dulu. Satu tongkrongan. Senang musik juga, semuanya ya. senang sepeda Sama Satu hobinya tuh. Makanya hobi. mau ngampul teh asa beren keluarga saya jeung keluarga Ipung mau di gitu. Kita hobinya sama. Jadi sama tetap kan. Soalnya jarang gitu ya, biasanya adik kakak sok beda-beda Tuh, gitu kan. jadi kia lamun ngumpul teh kakaknya Ali jeung kakaknya saya ngumpul bareng itu. Jeung Ali jeung Ade bareng gitu. Iya bareng ya, jadi bener-bener kompak resepnya. Ya senonnya usia mungkin ya. Iya. Ya angkat Mas Bong mungkin jeung kakak saya. Kakak Ali. Ternyata mau balager ngumpul saya kayak mana ada ngare ngobrolnya gitu kan. Ya nak orangnya punya tongkrongan deui walaupun di dinya ngobrolnya beda deui. Nah kita sekarang ke ranah detailnya ya, Iya. detail tentang si Flatland. Sebetulnya Flatland ini menjual sepeda ini lebih ke type apa nih? Artinya kan pasti banyak ada kan apa ya, mountain bike, ada BMX. Jadi sebetulnya tidak khusus BMX ya, atau khusus BMX? Kalau Flatland sendiri sih nggak khusus BMX, jadi semua Universal ya. semua sepeda lah Oh, semua universal. sepeda. Kadang ada sepeda tua, sepeda balap, sepeda MTB, BMX, Lowrider. terus kadang beca juga ada, Oh, iya? roda, jadi nggak semua nggak BMX aja sih, nggak sih. Stoknya itu baru dan second. Baru ada, Second second ada. ada, terus servisnya juga ada, gitu. Itu sih awalnya dari situ. Berarti universal ya. Universal. Jadi sobat segala juga ya nanti juga bisa cross-check nih ya, yang belum Iya. tahu Flatland silahkan cek paribasana orang aduh butuh spare part ontel ya. Iya, ontel Orang juga yang ada. kumaha ontel Dan ada juga ya. mungkin intinya mah warisan dari almarhum bapak. Iya, almarhum Karena bapak, sebelum iya. itu emang Sudah makanya ada. saya Ada. tahu itu waktu dulu zamannya nongkrong Iya. di bengkel itu ya emang si BMX belum ya emang bengkel gitu Bengkel, kan. udah ada. Bengkel cuman bengkelnya umum Iya. gitu. Mungkin kita kan ada ke bengkel sepeda, ke clothingan, ya mungkin itu usaha turun temurun ya. Dulu almarhum bapak sama ibu jualan pakaian bekas di Capit, nah di Capit. Terus bapak juga sama, Iya. jual di Capit itu jualan sepeda Sepeda. ontel. Makanya mungkin itu mah turun temurun jadinya. Udah. Dan sama anak-anaknya dikembangkan dengan lebih Iya. juara lagi ya Ya. sekarang. Terus kalau misalkan ada yang pengen beli tapi pengen ngerakit sendiri gitu, bisa dirakitin Itu bisa, gitu? bisa. Jadi itu bisa. Jadi ntar dirakitin di di bengkel juga bisa. Iya, di custom gitu Di ya. custom. Kalau nggak bawa dari luar, beli dari luar, dipasang di kita. juga Boleh. nggak masalah. Bisa. Keren nih sob, Keren. kan ayahnya toko nukir nyesok dirakit tapi malah diurang. Oh, Ya. kita Iya, malah ada. Kita, gitu. ayeuna beda deui ibu. Nu ka barengkel teh geus markel teh pangmasangkeun, memasangkeun. Oh. Gara-gara online. Barang Oh, iya. Ah, bener-bener. online nah rusak. Iya. Masalah orang tuh bisa online dong. Bisa online gaptek. Ayo Mas Bobo, ayo. Onnya tuh Mas Iya, Bobo kan jagona Mas Bobo, zaman iya. baheula gitu. Ayo Berarti di- tidak hanya menjual unit ya, artinya suku cadang ada, Suku cadang ada. aksesoris juga ada gitu. Iya. Betul. Sejauh ini peminat terbesar yang datang ke Flatland ini sebetulnya lebih ke BMX kah? Apakah mountain bike kah atau apa nih? Kalau Sejauh ini? yang datang ke Flatland itu sebenarnya kalangannya menengah ke bawah ya.
itu nggak BMX aja, nggak semua aja gitu. Ada yang dari sepeda ontel, MTB gitu, ada gitu. Jadi nggak cuma satu aja sih, nggak. Cuma yang jelas dari kalangan menengah ke bawah. Itu aja sih yang banyak gitu. Nah lalu kan kalau kita bahas mengenai tentang Flatland yang shop ini, sebuah store ini pasti kan ada stok nih ya. Apakah stok yang akan sebuah unit sepeda, spare partnya, ya maksudnya suku cadangnya ataupun aksesoris, pasti kan ini ada didatangkan, apakah impor semua, apakah memang ada yang diambil dari lokal juga gitu? Deh. Kalau stok itu kita cari aman ya, karena mungkin harga berubah gitu. Terus kita sekarang mah udah ada yang nganterin ke bengkel, nggak kayak dulu kan mesti kita belanjanya jauh ke Semarang gitu ya. Sekarang mah nggak, di Bandung juga udah banyak lah ya. Tapi mengimpor juga masih tetap untuk beberapa kategori gitu. Sekarang mah udah enggak sih ya. Udah enggak. Artinya kebutuhan stok itu masih bisa kita dapatkan ya gara-gara kita sendiri. Masih ya, masih di Bandung juga udah. Jadi ada distributor. Ada distributor gitu. Apalagi dengan teknologi zaman ini, serba gampang, serba memudahkan. Lebih canggih kan. Gitu. Keren bisa nih sob. Jadi sobat segala juga kalau memang mau ngerakit tuh yang kata Kiki tadi ya, artinya kurang boga bahan anu ya, kurang bahan anu ya, ya komplit kurang, mangga ada dongkapnya. Ke flatnya yang di mana aja nih Flatland teh? Flatland tuh ada, kalau ininya sih di Jalan PA Mustafa nomor 204. Itu bengkelnya. Kalau enggak juga bisa ke rumah saya ya, ke workshopnya. Tukar pikiran bisa. Tukar sepeda. Bisa. Bener. Tukar tambah bisa tuh Kiki. Tukar tambah bisa. Terus kalau ada yang mau jual sepedanya ke sini bisa gitu. Misalnya yang tukar butuh pikiran, uang, jual sepeda nih bisa diterima enggak gitu. Kalau jual sepeda kadang bisa. Oh, bisa. Kadang dilihat dulu sepedanya juga. Jadi sih, terima juga ya. Iya. Jadi kalau ada yang jual perorangan juga boleh gitu Iya. kan. Dilihat itu kan. Tapi Kiki tadi katanya sepeda anaknya yang letihkan ya nggak? Yang tukerkan ke nah kita kalau boleh bisa tuh. Dulu kayak pernah kita ya jual beli terus ada yang beli ya. Waktu itu dia BMX. Begitu kita rakitin udah jadi sepedanya. Nih Pak, boleh dicobain nggak bawa teh? Sok aja Pak, boleh. Cobain kali itu, radio benar. Kali dibawa kabur. Ya ampun. Balik deui anak perempuan. Modus. Ada modus. Kung tenyawan orang tuh bawa dak gondrong didinya. Saya ada kibuli gitu. Tenyawan masih orang kan. Suka dukanya ya. Sukanya apa tah? Kan dukanya itu dibawa kabur. Sukanya mah cowoknya menumpuk. Ya. Makanya jadi sampai ada 3 ya sekarang. 3 alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren kan, bagi-bagi rahasianya tuh. Rahasiana gampang ka Gunung Kawi. Bahaya. Itulah kata. Nah, musrik. Tong diturut. Bahaya. Nah, Dek, ini kira-kira kalau mengenai tentang produksi nih, apakah si Flatland ini memproduksi satu jenis artinya gini, mungkin membuat sebuah apa ya istilahnya, bikin frame kayak, bikin naon kayak gitu. Ada yang memproduksi? Dulu sempat sih pas zamannya Pixie ya. Oh, Pixie, sepeda Pixie. Jadi kita sempat custom bikin kayak porak, frame itu Pixie pernah Bikin. Artinya untuk brand Pixie. Oh, jadi produksi model Pixie. Brand 204. Oh. Kita bikin waktu itu. Emblemnya 204. Sampai sekarang masih berjalan untuk memproduksi itu. Sekarang sih udah enggak ya, karena dulu itu yang Giramen Pixie ya. Ya, waktu zamannya Pixie, terus yang ini almarhum Mas Ano. Yang bagian ininya dulu almarhum Mas Ano. Tapi sebetulnya kalau memang bicara mengenai tentang keterkaitan dengan productivity itu memproduksi itu sebetulnya menceksona maka itu artinya ada peluang besar nggak untuk bisnisnya gitu dibanding dengan kita yang menjual sebuah unit sepeda spare partnya gitu kan itu lebih potensial nggak sebetulnya kalau bicara hari ini nih? Oh, potensial sih.
Nah, kenapa tadi itu? Cuma berhubung kita mungkin keterbatasan dana lah. Karena Si Mang Dananya. Mang Dana tuh cukup lumayan gede juga. Oh iya bener, Mang Dana teh aduh kemana? Soreang gitu. Bisa. Jadi untuk sekarang sih berhenti dulu lah. Oke, balik lagi ke BMX nih Ki. Berarti kan BMX ini kan tadi kita udah lansir nih, ada Diamondback, ada Haro, ada Release Burner gitu kan. Ini ada apa lagi nih di BMX nya sebetulnya brand-brand yang memang merek-merek yang ternama dengan kualitas yang bagus. Itu biar sobat segal juga biar refreshment ataupun ya yang pengen lebih tahu saat ini brand apa aja nih, negara pabrikannya mana, harganya berapa nih. Mungkin itu selain selain Ipung dan Ade dari Flatland yang secara langsung mempunyai usaha ini juga tadi juga Aca bisa nambahin lah. Kira-kira ini brand apa aja, merek apa nih yang saat ini yang nuki gitu. Kalau brand untuk saat ini yang ini banyak sih kalau BMX ya. Kayak tergantung era berarti ya. Iya, kayak kalau pas zamannya saya sih tahun 2000-an. tahun 2000-an mid school itu ya kayak Haro, GT, Mongos gitu. Kalau yang sekarang ya banyak banyak banget teknologinya yang udah bagus-bagus juga. Terus teknologinya juga oke gitu. Pastilah sekarang lebih canggih. Nah, kasih rekomendasi beberapa brand. Karena dari sekian banyak yang potensial, yang bagus, yang keren, pasti ada beberapa nama yang ini udah paling top. Kayak Federal juga, Ya, Federal, terus ada Subrosa Subrosa yang sekarang sih disebutnya kan era New School. New School dia. Kalau kita sebetulnya hidupnya dulu di era old school to mid school. Ya, makanya waktu itu juga kita tim waktu itu kita tim karena kita juga sering ikut kompetisi gitu kan. Beberapa kota kita pernah keliling gitu kan. Itu sebetulnya itu bahasannya juga itu akan kita tanyain nih. Nah, biar ngeloncat dulu nih, kita masih ke ranah Flatland nih. Kita simpan dulu itu ya. Nah, dalam usaha 204 Flatland ini pasti ada kendala. Kendalanya apa tuh? Sejauh ini kan. Kasih yang singkat aja, kendalanya apa sih? Pasti kan kita dalam berbisnis itu kan ada yang enaknya, ada yang nggak enaknya. Iya benar. Dalam konteks usaha bisnis di persepedaan ini katakanlah, yang dirasakan oleh Flatland ini apa tuh? Ya mungkin kendala tuh nggak kayak dulu ya, mungkin kayak bengkel-bengkel sepeda masih sedikit lah. Kalau sekarang kan banyak nih menjamur lah bengkel-bengkel atau toko-toko. Mungkin itu juga jadi banyak persaingan kan, kebagi-bagi jadi ya mungkin kita menghadapi kendala itu ya memberikan servis yang bagus, Hasil yang hasil terbaik. terbaik, harga yang kejangkau Masuk, gitu, yang masuk kayak gitu. Berarti kendalanya di persaingan dan itu sangat wajar ya sebetulnya. Udah gitu Apalagi kan, mungkin online ya. ya online juga termasuk. Terus sekarang kan zaman teknologi, sekarang si pemakai sepeda juga kalau memperbaiki sendiri kadang dia bisa. Mungkin sekarang tinggal buka YouTube. Iya benar. Banyak Cara tutorial. tutorial ya, banyak kan kayak gitu sekarang. Apalagi BMX mah benar paling gampang ya. Yang pemakai BMX rata-rata dia bisa masangin part-partnya, bisa ngerakitin lah bisa dibilang gitu. Menurut saya diberi liur. Masa liur ya. Otak-otak ada diberi kunci komplit gitu. Bisa ngebongkar, bisa masang gitu. Terima boga tidak terima pasar. Manggawe ke Flatland lah. Oh, itu Adian kendala. ini belum bersuara. Tenang, dia harus banyak. Nanti dia banyak. Saya kebetulan di Tuno, Nggak bisa nunggutan gitu. Ada bahasa lama. Manajer Flatland. Tapi kerja sama sponsorship yang ya kita tahu udah banyak dilakukan ya oleh Flatland ya, atau ke komunitas, ke sebuah turnamen itu pasti pernah dilakukan ya oleh si Flatland sendiri kan. Ya. Sampai sejauh ini masih ada kerjasama yang berkelanjutan nggak? Dengan sponsor mah udah enggak ya deh. Ya kalau dulu mah kita masih lah sama sponsor. Ya mungkin karena kita dulu masih apa nih? Atlet lah ya, sebenarnya juga enggak. Kita ya kalau kerjasama sih seperti tadi ya kita juga Dieger ya. Ya, Zamannya tahun 2000 ya? milenium nah dulu Ya, mah tahun 2000. 2000 sempat.
Bahkan kalau saya sama Ade kita sempat di Adidas ya. Adidas. Main di catwalk, saya pernah. Oh sempat di Adidas. Sempat di Studio East. Apa Studio East? Studio East kita bareng sama paksa gitu. Nggak tahu saya. Saya ketinggalan budak Gora. Parah banget. SE-nya Nah, dulu teh ingat waktu Adidas nya Nah, Adidas ngambil produk nanti di tadi di BSM. BSM. Itu sana. Lagi kita ngambil produk ini di BSM, ketemu di luar kali itu ngapring. Pekim ke bagian 2an saya teh beres. Sedih ya. Ada kru. Jadi kan waktu itu teh kita teh anak skateboard, anak BMX kebetulan kita, empat satu lagi itu anak breakdance. Nah, breakdance karena waktu itu kita promonya Adidas, si talentnya kita talentnya waktu itu. Ambil propertinya, wardrobe-nya di TSM gitu kan. Kita mah dengerinnya jual kikian gitu maksudnya. Jadi saya teh ngambil jeung Ade. Secukupna gitu kan, secukupna. Maksudnya secukupnya untuk iyalah da bisi naon nyokot os ge dek bisa dibaikeun deui. Ternyata itu teh jadi milik anu pintar eta orang big den. Cuma segala dipakai. Segala. Raja. Sepatu nu mungkin big den waktu itu ya mungkin kita berani Adidas ya. Mungkin sepatu tinggi basket gitu kan. Orang mah yang ada ya, secukupnya, gitu. Iya. Nyopel segitu mah ada mendingan kita di dalam gawe. Terus itu mah jeung kasir-kasiran buku-buku. Soleh. Kalau sampai waktu itu sama si Putri Patricia, si modelnya tuh satu lagi tuh pemain basket terkenal Kobatama teh bahasa Udah harusnya diajak sama si Charlie ya. Om Charlie. Hobis. Oke, menarik nih. Keren banget ini. Suka dukanya ini mau di Banjar Beaskeun mah anjir sabarali lah dia obrolan tapi oke lah. Kita lanjut. Wayah nanya kita coba percepat karena memang banyak sekali bahasannya. Ada 2 poin terakhir Ki. Masih ke flatline 2 poin terakhir. Tadi kan kendala ya. Sejatinya namanya kendala itu akan selalu ada. Benar kan? Pasti. Ya, yin and yang, mix and match, kanan yang kiri, atas dan bawah, depan dan belakang. Perekonomian saat ini negara kita kan gila ya, kalau sendiri. Ngomong seberes pandemi lah. Iya. Masih usaha ieu ayeuna gitu dibanding dengan mungkin ya beberapa tahun ke belakang. Kita bicara tentang perekonomian rakyat Indonesia sekarang itu kan sebetulnya yang kita sepakati mungkin di kalangan menengah apalagi yang ke bawah yang memang carut marut gitu kan. Setuju nggak? Tuh, bisa. Setuju nggak? Nah, kumaha ieu ngakali teh menurut 204 Flatland yang sedang edan-edanan terus konsisten di bisnis ini, bagaimana dengan perekonomian saat ini? Ya paling apa ya? Pelayanan lah mungkin. Pelayanan ke customer dibagusin, terus ya harga mungkin kita mah harga ya. Ngaruh pisan gitu. Berarti tetap jaga kualitas. Jaga kualitas, harga jangan terlalu harga yang memang terjangkau itu. Itu online juga. Online ada. Nah boleh tuh share online-nya di apa aja tuh? Nanti biar sobat Sagala juga tahu. Anak masuk sih. Banyak ya zamannya online ya. Artinya nanti di mungkin di FB ada, di Instagram ada, di Marketplace ada. Marketplace tuh enggak salah. Bukalapak ada. Bukalapak. Nah itu Marketplace berarti ada ya di Bukalapak. Berarti nanti kita bantu untuk sobat Sagala, kita kasih linknya di deskripsi ya. Buat yang hobi sepeda. Berarti kalau bicara tentang yang tadi perekonomian, berarti kan kita bicara ada kans ke depan nih. Kita harus move forward, artinya kita harus melihat ke depan. Dan yang kita bilang tadi perekonomian carut marut, kita tetap harus konsisten dan memberikan hasil terbaik. Tadi kan harga yang terjangkau. Ini kans ke depan bisnis ini masih dirasa seperti apa sih? Ya katakan 5-10 tahun atau 1-2 dekade ke depan seperti apa nih kira-kira? Oh gitu. Ya, saya sih berharap kedepannya terutama di dunia sepeda ya bisa semakin inilah. Emang kalau sekarang saya rasain sih emang agak sepeda agak turun ya. Tapi ya kita
ikhtiar, berdoa Iya. lah. Tuh. Mudah-mudahan kedepannya Iya. bisa kembali lagi normal lah. Ya masih banyak Iya. sih yang Nah itu Ki, pecinta waktu sepeda pandemi, gitu waktu kan. pandemi kan banyak sekali kan yang sedang happening tuh, Nah. semua bersepeda. Iya benar, nah itu. Kena cuannya juga nih, flat Iya. lane. Alhamdulillah ya. Itu Alhamdulillah memang. pas pandemi itu alhamdulillah gitu. Soalnya laku banget itu sepeda. Iya. Harganya Waiting juga, list kalau nggak salah. harganya juga Waiting sampai list. mahal Mas ya. enak. Yang Iya. itu waiting list kalau saya lihat Ya benar-benar. sampai di Sampai buka tutup. tutup sampai Oh, Dibatas lah. batas gitu kan. Iya memang. Jadi seminggu Aku tuh bisa kita memang. 2 kali buka maksudnya. Iya. Dalam seminggu tuh kita 2 kali buka. Jadi buka tuh sebagian ambil sepeda yang perbaiki, sebagian ada yang masuk perbaiki. Udah gitu kita tutup. Nah, tutup tuh bukan bengkel tutup. Tutup tuh berarti kita mau memperbaiki gitu. Jadi kita di dalam tuh kerja. Kerja dalam tuh. Karena kalau dibuka terus ya kewalahan gitu. Iya, benar. Kewalahan. Oke, ini Sobat Segala, ini luar biasa. Baru bicara tentang 204 flatline, ini udah luar biasa. Banyak sekali yang akan menjadi bahan edukasi sudah pasti. Iya betul. Inspiratif buat teman-teman juga pasti, buat Sobat Segala semua. Dan ini informasinya banyak banget, gitu kan. Nah, kita mau langkah nih ke BMX Metal. Tapi perkenankan beliau yang tadi nggak budah, beliau lewat lah. Apa bakso tahu? Bakso tahu. Bakso tahu. Bakso tahu. Bagian si Aca nanya metalnya. Kayak ada. Jangan deh, saya mati, saya bagian. Bagian Masa tahu. tahu. Bakso tahu. Bakso tahu lah. Masa tahu. Hajar mengacake. Oh ini bertiga pasti. Saya untuk untuk member kita nggak ada target ke situ ya.